Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Amanda Fitri dengan NIM B1B1220067 akan menjelaskan tentang siklus APBD kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang siklus APBD. Bisa kita lihat di sini ada penjelasan mengenai siklus penyusunan APBD di Indonesia. Yang pertama ada proses perencanaan. Dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Terus, setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada perencanaan kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Yang ketiga ada rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD. Selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Yang keempat, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dengan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh daerah. Terus, kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD sebagai pedoman. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Terus yang keenam, setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Ketujuh, setelah disepakati, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Nah, selama pelaksanaan APBD dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Nah, RPJMD itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Nah, RKPD itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang mengacu pada RPJMD dan memuat prioritas pembangunan daerah, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Nah, RPJPD disusun dalam 3 tahap, yaitu penyusunan draft awal, pembahasan perencanaan, dan penyusunan draft akhir. RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan disesuaikan dengan kondisi daerah. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD yang disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan RKPD RKPD disusun berdasarkan RPJMD dan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan daerah. Nah, RKPD disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD kabupaten atau kota. Nah, dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.
RKPD menjadi acuan dalam penyusunan APBD kabupaten atau kota. Terus RPJPD dan RPJMD dan RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Nah, KUA atau Kebijakan Umum APBD adalah kebijakan umum yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD berdasarkan rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas bersama. Terus, kebijakan umum APBD itu menjadi acuan dalam penyusunan PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, KUA itu merupakan dokumen yang berisi kebijakan umum yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran. KUA disusun berdasarkan RPJMD dan RKPD serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Terus KUA mencakup prioritas pembangunan daerah, target kinerja, dan alokasi anggaran. Setiap program dan kegiatan KUA disepakati antara kepala daerah dan DPRD setelah melalui tahapan pembahasan dan konsultasi. Nah, PPAS adalah rancangan prioritas dan plafon anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. PPAS memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, besaran alokasi anggaran, sumber pendanaan. Nah, PPS disusun berdasarkan KUA dan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan daerah. PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD setelah melalui tahapan pembahasan dan konsultasi. Nah, dalam proses penyusunan APBD kabupaten atau kota, KUA menjadi acuan dalam penyusunan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, KUA dan PPAS merupakan dokumen penting dalam penganggaran daerah karena menjadi acuan dalam alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Nah, dalam siklus penyusunan APBD kabupaten atau kota, RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah KUA. Nah, terus KUA itu disepakati antara kepala daerah dan DPRD berdasarkan rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas bersama. Nah, terus PPAS adalah rancangan prioritas dan plafon anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Setelah PPAS disepakati, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Berikutnya terus ada anggaran pendapatan belanja negara atau APBD. Nah, ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah atau perda yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, terus dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Terus, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, proses penyusunan anggaran melibatkan eksekutif, Pemda, dan legislatif DPRD, di mana kedua belah pihak bertemu melalui panitia anggaran. Nah, proses penyusunan APBD diawali dari fakta bahwa kedua belah pihak, yaitu antara eksekutif dan legislatif, menyepakati kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, Badan Eksekutif bertanggung jawab menyusun APBD sesuai dengan kebijakan.
Kemudian, legislatif menetapkannya sebagai peraturan daerah atau perda sebelum diselenggarakan. Dalam teori keagenaan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengontrol pelaksanaan anggaran yang berada di bawah kendali eksekutif. Adapun siklus penyusunan APBD secara umum yakni sebagai berikut. Nah, yang satu ada perencanaan. Perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif Pemda dalam tahun anggaran berikutnya. Terus yang kedua adalah penyusunan. Menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA mencakup rincian kegiatan, sumber, pendapatan, dan target kinerja. Yang ketiga, penetapan dan persetujuan. Rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disusun sebelumnya diserahkan kepada eksekutif Pemda dan legislatif di DPRD untuk pembahasan dan persetujuan. Yang keempat, pelaksanaan. APBD mulai dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran RKA yang telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Terus berikutnya, pertanggungjawaban. Melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja, memberikan transparansi kepada publik dan memangku kepentingan. Berikutnya ada struktur APBD kabupaten atau kota. Yang pertama itu ada pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenaan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Terus yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, pendapatan asli daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk pengembangan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, lain-lain, dan pendapatan daerah yang sah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya menjadi menurun. Nah, terus peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan di daerah. Nah, sumber-sumber PAD itu ada apa aja sih? Pertama ada pajak daerah. Terus, menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus untuk ketertiban wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah, maka akan diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melalui batas waktu. Nah, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota itu ada pajak bumi dan bangunan pedesaan atau PBB. Terus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terus pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Terus opsen pajak kendaraan bermotor,
dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua B adalah distribusi daerah. Nah, distribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan distribusi di daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa dituju. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Nah, jasa retribusi itu terdiri dari jenis retribusi jasa umum. Nah, itu tuh ada pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Terus yang kedua ada retribusi jasa usaha. Terus ada penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Terus ada penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Terus ada penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan atau penyediaan tempat penginapan atau pesanggarahan atau villa. Yang terus ada pelayanan rumah potong hewan ternak, pelayanan jasa ke pelabuhan, pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga. Terus ada penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ketiga, ada perizinan retribusi tertentu. Yang pertama yaitu ada persetujuan dan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, belanja daerah itu meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Terus, belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang terkenaan. Nah, tujuan belanja daerah itu untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari yang pertama ada urusan pemerintahan wajib. Nah, urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Terdapat dua jenis urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Nah, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan, dan pencatatan sipil. Nah, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Terus perhubungan, komunikasi, dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudahan, dan olahraga. Yang dia ada urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, meliputi kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, ada kehutanan, energi, sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, belanja daerah disusun dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, terus penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.
Di samping itu, belanja daerah harus disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Nah, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Nah, belanja daerah menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi belanja pegawai, terus ada belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial. Nah, belanja bantuan sosial itu digunakan untuk penganggaran pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Terus yang B, belanja modal. Belanja modal digunakan untuk penganggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penggadaan aset tetap dan aset lainnya. Nah, kriterianya itu ada mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Berikutnya ada belanja bantuan keuangan. Nah, belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu lainnya. Terus ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Terus ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali. Nah, terus pengeluarannya akan diterima kembali baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah itu terdiri dari penerimaan pembiayaan, meliputi silpa, pencairan, dan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Terus ada pengeluaran pembiayaan daerah, meliputi pembayaran cicilan pokok, utang yang jatuh tempo. Nah, penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Nah, apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD, maka kepala daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Terus penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban pemerintah daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran, sehingga pemerintah pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID atau dana insentif. Dapat saya jelaskan pada APBD kabupaten atau kota. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penutur kataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.